Kutipan babat Tanah Jawi tentang Beger Pacino. Episode ketiga. Perang Cina dan Kumpeni telah terdengar sampai ke Surakarta. Orang-orang Cina di pesisir timur sudah mendengar bahwa sesama bangsanya di Betawi sedang berperang melawan Kumpeni. Berita yang tersiar mengatakan Panglima Cina dalam perang itu adalah Kapitan Sapanjang. Berita itu juga mengatakan bahwa 9.000 lelaki Cina telah dibantai. Harta mereka dijarah dan para istri mereka dijadikan boyongan. Berita itu membuat orang-orang Cina di pesisir timur merasa khawatir. Orang-orang Cina di Tanjung Welaan kemudian mengumpulkan teman-teman sebangsanya. Mereka bersiap melakukan perlawanan. Namun gerakan mereka masih dirahasiakan. Karena letak mereka jauh dari Betawi, mereka bisa leluasa mempersiapkan diri. Ketua mereka di Tanjung Welaan bernama Singseh. Mereka sudah bersiap jika terjadi sesuatu hal. Waktu itu menginjak bulan Maulud. Para adipati pesisir dan mancanegara mempunyai kewajiban menghadap ke Kartosuro guna menghadiri acara grebek mulut. Kedatangan para adipati biasanya dengan membawa sepasukan prajurit. Para Bupati Wadono dan Bupati Kaliwon datang ke Kartosuro dari Jepara, Kudus, Brebes, dan Ponorogo. Ada seorang Kaliwon baru di Grobogan, namanya Tumenggung Martopuro. Masih saudara sepupu sang raja dari garis Aryo Kudus tua. Aryo Kudus yang sekarang masih saudara tua dari Martopuro. Di mancanegara yang menjadi Wadono adalah Tumenggung Mataun di Jipang dan Kaliwonya di Madiun. Namanya Raden Ngabei Sumo Wijoyo. Mereka semua menghadap kepada Ki Patih Notokusumo. Di hadapan Ki Patih mereka saling berbincang tentang perang di Betawi. Tumenggung Mataun bertanya kepada Martopuro, "Bagaimana nak berita di pesisir? Kabarnya di Betawi terjadi perang ramai antara Kumpeni dan pasukan Cina." Suroloyo dan Jayaningrat memotong, "Apa benar demikian?" Citrosumo menyambung, "Sudah lama terjadi perang dan masih terus berlangsung. Sudah ribuan korbannya. Kedua pasukan belum ada yang kalah." Tumenggung Martopuro kemudian menanggapi, "Hai Kanda Aryo Kudus, orang Cina di sepanjang pesisir pun mempunyai keberanian dan bersiap untuk berperang. Mereka sudah menyiapkan senjata, tetapi belum mendapat kesempatan untuk berperang. Orang-orang Cina di pedesaan sudah datang ke pesisir untuk bergabung." Ki Patih Notokusumo tersenyum dan berkata, "Hei para Raden, biarlah orang-orang Cina bertikai, jangan diganggu mereka." Pertemuan di rumah Ki Patih bubar. Ki Patih pagi harinya menghadap ke istana. Setelah diizinkan oleh penjaga, Ki Patih masuk ke dalam puri. Setelah menyembah, Ki Patih berkata, "Duhai Paduka, sekarang negeri Betawi sedang terjadi perang antara Kumpeni dan orang Cina. Sudah terjadi pertempuran ramai setiap hari dan belum ada yang kalah atau menang. Sudah ribuan yang tewas dalam perang itu." Sang raja berkata, "Benar Paman, aku pun sudah mendengar berita itu. Sudah banyak yang berkata kepadaku, dan sekarang engkau pun mengatakan demikian. Berita itu sudah pasti kebenarannya. Tapi mengapa Gubernur Jenderal belum memberitahu kepadaku? Apakah ada persoalan yang besar sehingga aku diabaikan?" Ki Patih berkata, "Mungkin hanya belum saja, Paduka." Sang raja berkata, "Tidak, Paman.
Berita ini sudah lama aku dengar. Coba pikirkan mengapa Kumpeni demikian. Ki Patih berkata, Paduka panggil Abdi Paduka Tirtowiguno dan Pringgoloyo. Barangkali mereka punya pendapat yang bagus. Sang raja memberi isyarat agar kedua punggawa dipanggil. Sesampai di hadapan sang raja, kedua punggawa menyembah. Keduanya itulah yang sekarang menjadi tempat saran dan memberi pertimbangan kepada sang raja setelah kepergian Pangeran Puruboyo. Tirtowiguno sekarang menjadi manggala bagi semua perkara yang dulu ditangani Pangeran Puruboyo. Dan kini sang raja mengangkat Pringgoloyo sebagai rekan Tirtowiguno. Ki Patih berkata kepada kedua punggawa, bagaimana tentang perang di Betawi? Perang sudah berlangsung lama. Mengapa Gubernur Jenderal tidak memberi kabar kepada sang raja? Tirtowiguno menyembah dan berkata, mungkin dirasa belum berat, atau mereka bersepakat antara para Dewan Hindia. Pasti kelak mereka juga akan memberitahu. Raden Patih Notokusumo berkata, Paduka, saya usul kita membangun Sitinggil Selatan. Nanti bila Kumpeni meminta bantuan prajurit, saya bisa menghindar dengan alasan sedang ada pekerjaan membuat Sitinggil. Para bupati mancanegara dan pesisir sedang dikaryakan dan tidak bisa sambil mengerjakan pekerjaan lain. Sang raja berkata, benar Paman, segera laksanakan. Ki Patih berkata, siap Paduka, dan juga saya mendengar berita dari para bupati bahwa sekarang orang Cina di pesisir timur sedang bersiap melakukan perlawanan juga. Namun mereka belum mau menampakkan diri. Sang raja berkata, Paman, menurut yang aku dengar, tidak hanya orang Cina yang berani melawan Kumpeni. Walau orang Jawa kalau tak sungkan kepadaku, juga ingin melawan Kumpeni. Kalau ada yang mendukung, mereka akan melawan. Si Kapten Langpel ini sepertinya akan kena batunya, karena sangat angkuh sikapnya, sering menindas orang. Patih menyembah dan berkata, hamba diberitahu oleh si Paritan, di Prawoto mereka sudah bersiap melakukan perang. Apakah Paduka hendak mengusir mereka? Si Paritan sangat takut dan meminta perintah kepada Paduka. Berkata sang raja, biarkan saja, jangan cari masalah. Secara lahir pura-puralah tidak tahu. Paman, perkiraanku pasti lama-lama akan sampai di sini. Kalau aku lihat orang Mataram semua berani dan cakap. Pantas kalau kelak diharap bisa menjadi prajurit. Ki Patih berkata, Paduka, kalau wataknya orang Jawa jarang yang bisa diandalkan. Kalau disuruh bekerja banyak yang celaka. Juga wataknya tak pasti. Kadang tidak berdaya sama sekali, namun kadang ibarat gajah memakai sayap. Sungguh menakutkan. Sang raja berkata sambil tersenyum, sudah Paman, kalian keluarlah. Bicarakan mana yang terbaik dengan para bupati dan orang pesisir serta mancanegara. Ketiga punggawa menyembah dan keluar. Malam harinya Ki Patih mengundang para adipati di Kartosuro serta bupati pesisir dan mancanegara. Mereka dipilih dari kalangan para Wadono dan Kaliwon serta bupati senior. Acaranya adalah memutuskan sikap yang akan diambil terhadap perang orang-orang Cina melawan Kumpeni.